Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United menelan hasil buruk saat berjumpa Manchester City dalam lanjutan Premier League. Kekalahan ini memunculkan tanda tanya besar terkait masa depan pelatih Erik ten Hag. Kekalahan dalam laga derby Manchester ini membuat nasib Erik ten Hag dipertanyakan. Sebab Setan Merah sudah menelan 11 kekalahan dalam ajang Premier League. Legenda MU Roy Keane tidak yakin akan ten Hag tetap melatih Setan Merah pada musim depan, kecuali dia bisa mendapatkan akhir musim yang bagus. Roy Keane juga tidak yakin kalau Manchester United berada di jalur yang benar saat ini bersama Erik ten Hag. Ada protes dari kubu Manchester United pada proses gol Phil Foden ke gawang mereka. Setan Merah merasa gol pemain Manchester City itu bisa dianulir karena ada potensi pelanggaran pada Marcus Rashford. Gol Phil Foden tercipta lewat skema yang rapi. Pemain 23 tahun itu melepaskan sepakan keras dari luar kotak penalti. Gol yang akhirnya menembus tangguhnya pertahanan Andre Onana, gol yang sangat spesial bagi Foden. Itu adalah gol indah bagi fans Manchester City. Akan tetapi, sebaliknya bagi fans MU ada kontroversi yang terjadi sebelum gol itu. Jika dilihat dari sudut pandang MU, beberapa saat gol tercipta, ada aksi Kyle Walker yang mampu merebut bola dari Marcus Rashford. Kubu United melihat momen itu sebagai pelanggaran. Jadi gol Foden harusnya dianulir karena ada potensi pelanggaran. Namun wasit punya keputusan lain. Walau ada kontak antara Kyle Walker dan Marcus Rashford, wasit tidak melihat bahwa kejadian itu pantas untuk disebut sebagai pelanggaran. Marcus Rashford sempat menghidupkan harapan untuk fans Manchester United di laga kontra Manchester City kemarin malam. Dia membawa MU unggul di menit awal, sayangnya Setan Merah lantas berakhir kalah. Gol Marcus Rashford di laga ini seolah-olah jadi caranya menjawab kritik. Memang musim ini Marcus Rashford tidak bermain cukup bagus, bahkan dia sering gagal memenuhi ekspektasi, menunjukkan gestur negatif di lapangan. Gol Marcus Rashford ke gawang Manchester City ini jadi bukti bahwa dia bisa mengancam tip top. Potensinya ada, hanya belum maksimal musim ini. Potensi Rashford memang ada, buktinya dia bisa mencetak gol fantastis ke gawang Manchester City. Masalahnya Rashford tidak bisa melakukan itu secara konsisten. Bruno Fernandes menegaskan bahwa rekan-rekannya tidak bermain buruk. Manchester United sudah tampil maksimal, khususnya di babak pertama, tapi pada akhirnya harus mengakui ketangguhan oleh Manchester City. Manchester City memang tampil sangat dominan di pertandingan kemarin, tapi MU sebenarnya sudah melawan dengan baik. Bahkan mereka sempat unggul terlebih dahulu di babak pertama. Bruno Fernandes sendiri mengakui bahwa MU dipaksa bertahan menghadapi tim tuan rumah. Mereka melakukan itu dengan baik di babak pertama. Pertandingan sebenarnya berlangsung lebih terbuka di babak kedua. MU lebih banyak mendapatkan bola, tapi mereka kurang berani naik menyerang. Erik ten Hag membuat pernyataan menarik usai laga derby melawan Manchester City. Sang manajer mengatakan Manchester United bisa bermain di Liga Champions jika finish di peringkat kelima klasemen Premier League 2023-2024. Bersaing untuk gelar juara Premier League bukan target yang bisa dikejar MU. Erik ten Hag pun realistis dengan situasi itu. Sang manajer pun menyebut jika target mereka adalah finish 5 besar dan bermain di Liga Champions. Musim 2023-2024 adalah akhir dari aturan lama Liga Champions. Dengan format 32 klub, mulai musim depan Liga Champions akan digelar dengan 36 kontestan yang dikenal dengan Swiss League. Bakal ada tambahan peserta Liga Champions mulai musim depan. Nah, aturan inilah yang jadi konteks pernyataan Erik ten Hag tersebut. Kompetisi dengan koefisien UEFA paling tinggi bakal menempatkan 5 wakil di Liga Champions. Aturan itulah yang jadi acuan pernyataan ten Hag. Inggris akan dapat 5 slot di Liga Champions jika Premier League jadi kompetisi dengan koefisien tertinggi.
Penampilan Sofyan Amrabat jadi malapetaka bagi Manchester United pada duel melawan Manchester City. Diharapkan bisa menjadi pembeda bagi MU. Amrabat justru bikin blunder yang membuat United kebobolan 3 gol. Sofyan Amrabat dimainkan pada menit ke-82 menggantikan Kobbie Mainoo. Amrabat diharapkan bisa menguatkan lini tengah dan memberi energi lebih. United masih punya peluang untuk mendapatkan gol kedua untuk meraih 1 poin. Namun masuknya Amrabat justru menjadi awal dari petaka bagi MU. Performanya jauh dari harapan, bahkan membuat blunder fatal. Pada menit 90+1, Amrabat menerima umpan dari Bruno Fernandes. Bolanya agak sulit dan kontrol bola Amrabat tidak cukup bagus. Bola lalu dicuri Rodri dan membuat Erling Haaland berhadapan langsung dengan Andre Onana. Tanpa pengawalan berarti, Haaland dengan mudah mencetak gol ketiga Man City. Gol itu sekaligus mengakhiri perlawanan kubu MU. Performa Amrabat benar-benar jauh dari harapan. SofaScore memberinya nilai 4,5 untuk asingnya selama di lapangan. WatchScore juga memberikan nilai yang rendah pada pemain asal Maroko tersebut, yakni 5,02. Aksi Andre Onana di laga derby Manchester memunculkan wacana aturan baru di Premier League. Aturan itu membuat kiper hanya punya waktu selama 8 detik untuk melakukan tendangan gawang. Selama ini sudah ada aturan tentang kiper saat menguasai bola. Seorang kiper hanya boleh menguasai bola dengan tangan selama 6 detik sebelum memainkannya lagi. Nah, aturan tersebut bakal direvisi musim depan. Premier League juga dilaporkan menyiapkan perangkat hukuman untuk para kiper yang melanggar aturan tersebut. Seorang kiper yang membuang terlalu banyak waktu bakal mendapatkan kartu kuning dari perangkat pertandingan. Sementara jika kiper membuang-buang waktu namun terlalu lama menguasai bola, hukuman lebih berat akan diberikan. Wasit bisa memberikan hukuman tendangan bebas tidak langsung kepada pihak lawan tanpa kartu kuning untuk kiper. Manchester United memang sudah diprediksi bakal kalah dari Manchester City. Namun ketika hasil demikian benar terjadi di lapangan, tetap saja skuad MU menyisakan rasa kecewa. Kekalahan MU kali ini pun dibicarakan oleh sang kapten Bruno Fernandes. Sebagai salah satu pemain yang bertanggung jawab, Bruno Fernandes mengakui bahwa ada dampak negatif di setiap kekalahan MU. Mereka kini tertahan di luar 4 besar klasemen Liga Inggris sementara. Tapi kesempatan untuk naik dan memperbaiki masih ada. Laga Manchester City melawan Manchester United pada pekan ke-27 Liga Inggris berjalan timpang. Kesimpulan itu bisa dilihat paling tidak dari hasil akhir dan statistik laga tersebut. Manchester City tampil sangat dominan. Mereka punya 73% penguasaan bola dan melepas 801 kali umpan. Dengan akurasi 92%, Erling Haaland dan kolega mampu melepas 27 shoot, betul 27, 3 menjadi gol. 27 shoot dari Man City berbanding dengan 3 shoot yang dilepas MU. Sangat timpang. 27% angka yang didapat MU dari penguasaan bola mereka pada duel lawan Man City, dan timpang sekali. Di mata Erik ten Hag, semua rencana yang dibuat untuk laga melawan Man City telah berjalan bagus pada babak pertama. Namun situasinya berbalik pada babak kedua. Performa Setan Merah merosot signifikan dan akhirnya harus menelan kekalahan. Manchester United sudah melawan sebaik mungkin. Skuad Erik ten Hag tampil habis-habisan di babak pertama. Unggul lebih dahulu tapi pada akhirnya harus mengakui ketangguhan rival Manchester City. Performa MU tidak buruk-buruk amat. Mereka bermain sedikit melebihi ekspektasi. Bahkan Man City baru benar-benar unggul ketika pertandingan mulai memasuki 10 menit akhir. Nahas bagi MU, performa apik di babak pertama tidak bisa mereka pertahankan di babak kedua. Tekanan City akhirnya membuat mereka kewalahan. Skor 1-1 lantas membuat Man City bermain lebih lepas.